Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali rahimakumullah. Tadi sudah sampai pada bab tentang iman itu bertambah dan berkurang ya. Ini ada kesepakatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan ya. Kemudian ini juga berkonsekuensi bahwasanya manusia pun bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing ya kan? Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, kedudukan Abu Bakar As-Siddiq juga tidak bisa dibandingkan keimanannya dengan para sahabat yang lain. Para ulama sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mulia ya, setelah para nabi ya, orang yang paling mulia setelah para nabi ya. Sampai dibandingkan dengan pengikutnya Nabi Musa sekalipun ya, atau pengikut semua para nabi, maka Abu Bakar adalah tetap keimanannya tidak bisa ditandingi. Itu sudah kesepakatan para ulama ya, melihat jasa dan perjuangan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang menjadi dalil juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bi khairin bi idznillah." Allah Subhanahu wa taala "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina minhum dzalimun li nafsihi wa muqtasidun wa sabiqun bil khairat." Kami turunkan kitab ini, kemudian orang-orang yang menerima kitab ini, di antara mereka ada yang dzalimun li nafsi, ada yang mendolimi diri mereka sendiri, ada yang muqtasid, ada yang pertengahan, ada yang sabiqun bil khairat, ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Ini kan menunjukkan strata tingkatan manusia juga berbeda-beda dalam melaksanakan isi daripada kitab tersebut. Isi dalam kaitannya menerapkan isi daripada Al-Quran tersebut. Ada yang dzalimun li nafsi. Dzalimun li nafsi itu bahasa kita yang wajib dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan, tapi yang sunnah-sunnah banyak yang ditinggalkan, yang makruh-makruh banyak dikerjakan, yang mubah-mubah juga banyak dikerjakan, ya kan? Itu masih dzalimun li nafsi, ya kan? Yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah kadang-kadang banyak ditinggalkan, yang makruh banyak dilaksanakan, yang mubah pun banyak dilaksanakan. Ya. Kemudian muqtasid. Yang kedua adalah yang wajib dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan, yang sunnah dia laksanakan, namun terkadang yang makruh pun yang bisa mengantarkan kepada yang haram masih kadang-kadang dilaksanakan, ya kan? Yang mubah yang bisa mengantarkan kepada yang makruh pun kadang-kadang masih dilaksanakan. Kalau yang sabiqun bil khairat, yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dia laksanakan, yang makruh yang bisa mengantarkan kepada yang haram pun dia tinggalkan, yang mubah pun yang bisa mengantarkan kepada yang makruh pun dia tinggalkan. Ya, nah, itu tingkatan manusia. Nah, ini bukti tingkatan keimanan. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Dalam kemudian melaksanakan isi Al-Quran, dalam melaksanakan perintah Nabi, manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ini ya. Manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar keimanannya ya. Seberapa kuat kadar keimanannya dalam memahami ataupun dalam menghayati Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, hati mereka merasa takut, bergetar hati mereka, kan begitu. Jadi seberapa pengaruh Al-Quran itu dalam jiwanya, itulah pengaruh iman dalam jiwanya. Semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat juga pengaruh Al-Quran dalam jiwanya. Ya, semakin kuat keimanannya akan semakin berpengaruh lah ke efek daripada bacaan Al-Quran yang dia baca. Tapi ketika imannya lemah, Al-Quran itu juga tidak terlalu banyak memberikan pengaruh dalam jiwanya. Sehingga kemudian dalam masalah ini pun manusia bertingkat-tingkat ya.
Jadi ini adalah masalah yang sepakati oleh para ulama dan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman bertambah dan berkurang, derajat manusia pun otomatis bertingkat-tingkat ya, berjenjang-jenjang sesuai dengan kadar keimanan masing-masing ya. Di antara kita juga demikian ya. Di antara kita juga demikian. Apa yang membedakan kita? Tentu kadar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita nanti di akhirat ya kan. Duduk sama ya kan, sama duduk kita mengikuti taklim sama, tapi kemudian amalan kita mungkin sama, tapi ada hal-hal yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sisi keimanan yang tidak nampak ya, tidak kelihatan, yang itu kemudian lebih meninggikan derajat dia dibandingkan dengan yang lain ya. Terkadang hal itu juga bisa menaikkan derajat seseorang ya. Kadang-kadang orang tidak terlihat dengan amalan zahirnya, tapi terkadang dengan amalan hatinya Allah angkat derajatnya ya. Itu kan faktor keimanan dalam hati ya kan, yang kemudian mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan Nabi pernah dalam satu majelis ya kan, kemudian beliau bilang apa? Ittala min hadzal fat rajulun min ahlil jannah ya kan, akan muncul dari arah sini laki-laki penduduk surga. Sementara para sahabat yang senior yang sudah pada datang, sudah pada ngumpul semua. Namun Nabi bilang apa? Ittala min hadzal fat rajulun min ahlil jannah, akan muncul dari arah sini seorang laki-laki penduduk ahli surga. Enggak tahu siapa, tahu-tahu muncul orang yang kemudian masuk ke dalam majelis tersebut ya, dia taruh sandalnya, dia habis wudu kemudian masuk, taruh, duduk, selesai. Ya. Di hari yang kedua Rasulullah bilang begitu lagi, ittala min hadzal fat rajulun min ahlil jannah, akan muncul dari arah sini seorang laki-laki penduduk surga. Dia tunggu orang itu lagi, ya. Dia tunggu orang itu lagi, ya kan? Sampai 2 hari, sampai 3 hari orang itu terus. Maka sahabat pun ada yang penasaran dengan amalia orang tersebut, ya kan? Apa amalnya orang ini, ya kan? Kok kami yang duduk di sini belum pernah dibilang penduduk ahli surga, tapi dia yang datangnya terlambat, bahasanya begitu ya. Penduduk ahli surga. Dohirnya terlambat, dohirnya, ya kan? Dohirnya terlambat. Karena para sahabat sudah pada datang duluan, tapi ternyata ada amalan hati yang kuat dalam jiwanya yang itu justru menaikkan derajat dia ya kan. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As kalau nggak salah ya, putranya Amr bin As meneliti di rumahnya, dia lihat ibadahnya biasa. Sementara sahabat Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat yang terkenal dengan la yanamul lail siyamun nahar ya. La yanamul lail siyamun nahar ya. Orang yang nggak pernah tidur malam, siangnya puasa. Orang yang nggak pernah tidur malam, siangnya puasa. La yanamul lail siyamun nahar. Nggak pernah tidur malam, siangnya puasa. Jadi habis sisa qiyamul lail sampai subuh. Habis subuh puasa. Terus begitu kehidupannya. Tapi Rasulullah nggak pernah bilang kalau dia ini penduduk surga. Makanya dia penasaran, itu orang amalannya apa sih? Ya kan, kok dibilang penduduk surga. Sementara saya yang seperti itu, Rasulullah nggak pernah bilang saya penduduk surga. Padahal dari habis sisa sampai subuh qiyamul lail. Nanti habis subuh puasa. Terus mana istrinya, ya kan? Jam piro ambek bojone. Mari sak poso, mari sak qiyamul lail sampai subuh. Bar subuh poso. Bar subuh poso. Itu para sahabat istimewa ibadahnya. Terus diamati enggak ada ternyata, masih kalah dengan ibadahnya dia. Akhirnya dia tanya, "Apa amalanmu?" Dia bilang apa? La ajidu fi nafsi. La ajidu fi nafsi ghissun wala hasadun ala ahadin minal mu'minina a'tahu Allahu min fadli. Orang ini bilang apa? Dalam jiwa saya ini enggak ada rasa dengki, hasad, iri sedikit pun terhadap saudara saya sesama mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Betul-betul keimanannya luar biasa ya. Enggak ada iri, hasad, dengki sedikit pun enggak ada ya. Enggak ada reaksi kayak enggak suka kalau temannya dapat kenikmatan itu enggak ada. Paham ya? Oleh ndi kowe? Oleh tekan ndi kowe? Ya. Enggak ada seperti itu. Ya, enggak ada. Ora bine oleh Hafidho, anak tunggal ya. Ora tekan ndi ngono paling gawe jampi-jampi ya. Enggak ada begitu itu, ya kan? Kalau ada temannya dapat nikmat, dia bilang apa? Ya Allah, berkahilah kenikmatan yang didapatkan saudara saya ya Allah, ya kan?
mudah-mudahan kenikmatan yang dia dapatkan berkah ya Allah. Ada begitu itu. Sulit itu. Itu perkara yang sulit, ya kan. Ndongakno kanca oleh rezekiku supaya rezeki ini berkah itu angel, ya kan? Sulit. Tapi itu terkadang keimanan dalam hati itu kadang-kadang bisa ngangkat derajat seseorang, ya kan? Meskipun terkadang amalan zahirnya enggak istimewa, enggak istimewa. Ini alhamdulillah ya. Jadi manusia juga berjenjang-jenjang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kita juga harus banyak-banyak mempelajari. Karena iman kita ini bertambah dan berkurang, cobalah dikaji, dipelajari apa saja yang bisa meningkatkan iman, ya kan? Apa saja yang bisa menurunkan iman. Karena perhatian para ulama salaf tentang masalah bertambah dan berkurangnya iman itu perhatian yang sangat besar. Ya, itu mereka memberikan perhatian besar itu pada perihal masalah iman itu bertambah atau berkurang. Bertambahnya iman itu yang terus diperhatikan oleh para sahabat. Gimana caranya iman itu bertambah terus? Jadi diperhatikan, itu yang terus diobservasi. Bahasanya begitu, ya kan? Iman saya ini nambah apa enggak? Iman saya ini nambah apa enggak? Turun apa nambah? Turun apa nambah? Itu yang diobservasi terus oleh para sahabat itu. Sehingga kemudian perbuatan mereka bagaimana kemudian mereka gunakan semaksimal mungkin agar imannya bertambah, jangan sampai berkurang. Terus perhatian begitu. Nah, mestinya kita juga perhatian dengan masalah iman itu bertambah atau enggak, kan begitu ya. Keseharian kita ini kita evaluasi muhasabah, bagaimana saya meningkatkan keimanan kita ini, bagaimana caranya, kan begitu ya. Banyak cara, ya kan. Di antaranya thalabul ilmi, ya kan, belajar, ya kan. Seberapa banyak kita belajar tiap hari, ya kan. Seberapa banyak kita baca buku sirah, buku para sejarah perjalanan Nabi, sejarah para ulama dulu dalam berjuang bagaimana, ya kan. Kisah-kisah para nabi dulu berjuang bagaimana, itu dibaca. Seberapa banyak Al-Qur'an, sudahkah kita baca tadabbur dari Al-Qur'an, ya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ya kan? Apakah mereka ini enggak pernah mentadabburi Al-Qur'an, ataukah karena dalam hati mereka ini ada gembok yang mengunci hati mereka sehingga mereka enggak mau mentadabburi isi Al-Qur'an, ya kan? Baca bagus baca, tapi jangan berhenti baca, ya kan begitu. Tadabburi isi Al-Qur'an, karena disitulah kemudian bisa menguatkan keimanan kita dan menambahkan keimanan kita. Sekedar baca saja boleh, ya. Bagus, tapi ditambah, ya kan? Tambah dengan memahami tafsirnya, mentadabburi kandungan-kandungan daripada isi daripada Al-Qur'an. Ya. Itu perkara-perkara yang harus kita perhatikan, hal-hal yang begitu itu, ya. Perkara-perkara yang bisa menambahkan keimanan itu coba kita lakukan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan salah satu tanda hatinya itu bersih, hatinya itu sehat, ya. Beliau mengatakan ihtimamuhu ila tashihil amal asyaddu minal amal, ya. Beliau mengatakan ihtimamuhu ila tashihil amal asyaddu minal amal, ya. Orang yang hatinya bersih, ya, itu beliau katakan orang yang perhatiannya terhadap perbaikan amal itu lebih besar daripada amalnya itu sendiri. Jadi bagaimana konsentrasinya memperbaiki amal, memperbaiki amal itu bagaimana, ya? Jadi yang dia perhatikan bukan hanya sekedar menambah amal saja, tapi memperbaiki kualitas amal. Itu yang jadi perhatian, ya. Amal sudah, tapi kadang-kadang yang kita lewatkan adalah kualitas daripada amal kita tadi itu. Iya enggak? Amal banyak, bisa jadi amal banyak, tapi kualitas daripada amal itu yang kemudian rendah. Sehingga amal yang banyak diiringi dengan kualitas yang kurang, amal itu jadi kalah dengan amal yang sedikit tapi kualitasnya bagus. Iya kan? Akhirnya begitu, ya. Makanya kemudian beliau mengatakan orang yang hatinya bersih, yang hatinya baik, perhatian terhadap perbaikan amal itu lebih daripada amalnya itu sendiri. Dia enggak bangga dengan amal yang sudah dia kerjakan, tapi yang dia koreksi adalah bagaimana memperbaiki kualitas daripada amal yang sudah dia kerjakan tersebut. Ya. Kalau bangga dengan banyaknya amal, selesai nanti, ya kan? Enggak akan kemudian dia mengoreksi hatinya dalam memperbaiki
amal tersebut. Sehingga kemudian dia merasa amal sudah banyak, seolah-olah kemudian sudah masuk surga. Ya kan? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Begitu dihadapkan amalnya hilang. Padahal dia sudah yakin amalnya sudah banyak dan mungkin sudah yakin bahkan mau masuk surga, tapi apa? Hilang. Kenapa? Karena dia nggak perhatikan kualitas daripada amalnya dia tadi itu, keikhlasannya, ya kan, kekhusyuannya dan sebagainya. Ya. Makanya kemudian para ulama berselisih pendapat dan yang afdal adalah membaca 1-2 ayat dengan tadabbur itu masih lebih baik daripada 10 ayat tanpa tadabbur. Masih lebih baik, ya. Antara 1 ayat, 2 ayat dengan tadabbur, dengan kemudian 10 ayat atau 20 ayat tanpa tadabbur, hanya sekedar baca saja. Ya, dengan memahami maknanya lebih baik daripada kemudian sekedar baca saja tanpa memahami maknanya. Karena yang lebih bisa menguatkan keimanan adalah dengan memahami maknanya dan mentadabburi isi daripada Al-Qur'an tersebut, ya. Itu yang Allah ya, saya wasiatkan untuk banyak perhatian masalah bagaimana sebab-sebab bisa menambah iman dan bisa mengurangi melemahnya iman itu sendiri, ya. Di antaranya apa? Thalabul ilmi, ya. Banyak belajar. Ini thalabul ilmi seperti ini tadi sudah saya bilang ya, thalabul ilmi kalau kita datang nambah iman, ya kan? Nambah iman kan begitu ya. Maka jaga frekuensinya. Dengan apa? Melazimkan supaya melazimi belajar, melazimi thalabul ilmi. Ya.